Baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk di pertemuan terakhir ya sebetulnya, pertemuan ke-8, di mana ini adalah pertemuan yang seharusnya itu kita membahas isim yang dibaca mansub dan majrur. Ya, itu harusnya kemarin ya, cuma karena ada kendala jadi kita pindahkan pada hari ini meskipun tidak lengkap tidak apa-apa, nanti teman-teman yang lain bisa menonton rekaman ulangnya saja. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin saya akan fokus menjelaskan materi saja ya. Selebihnya jika ada pertanyaan dari Mas Faiz atau Mbak Sila, silahkan dipertanyakan. Nah, jadi nanti karena pembahasannya cukup eh, lumayan banyak ya untuk hari ini, mansub itu ada sekitar 14 sampai 15 ya jenisnya. Terus yang majrur ada 3 macam. Jadi mungkin untuk Mas Faiz atau Mbak Sila, Mbak Sila insya Allah ya saya lihat sudah ada perkembangan. Untuk teman-teman yang mungkin sekiranya masih basic ya, masih asasi, jadi perkenankan untuk fokus mendengarkan, ya menyimak, dan kalau bisa materi sebelumnya juga diingat ya, jangan sampai lupa. Jadi karena kita sudah belajar banyak ya di pertemuan sebelumnya, saya harap tidak dilupakan begitu saja ya, karena belajar non-stop itu berkesinambungan teman-teman. Jadi berkesinambungan antara satu materi dengan materi seterusnya, dan pasti akan selalu seperti itu. Masih seputar nahu ya, karena soal itu sudah tidak kita bahas lagi selama 4 pertemuan ini, karena kita membahas nahu itu di kalimat, yang mana kalimat terdiri dari isim, fi'il, kemudian huruf. Kemudian kita juga sudah bahas i'rab yang terdiri dari rofa, nasab, khafad, dan jazm. Kemudian mabni itu ada mabni fathah, mabni dhammah, mabni kasrah, mabni sukun. Dan pertemuan kemarin yaitu kita membahas kedudukan isim yang dibaca marfu atau rofa, yang diantaranya terdiri dari mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, kemudian isim kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, serta tawabi' lil marfu, yang mana tawabi' lil marfu itu terdiri dari 4 macam. Di antaranya ada na'at man'ut, atof ma'tuf, kemudian taukid sama badal. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu isim yang dibaca nasab ya, kedudukan isim yang dibaca nasab. Jadi kita akan membahas mengapa suatu kalimat isim itu bisa mendapatkan i'rab nasab, itu alasannya apa. Ini kita akan membahas kedudukannya. Saya akan tampilkan di layar materinya ya. Nanti kalau misalkan di teman-teman tidak kelihatan share screen-nya, bisa kasih kode atau semacamnya ya. Baik, udah kelihatan ya di layar. Ini tarkib isim yang mansub. Nah, kenapa kok saya lebih eh, apa namanya membuatkan dalam bentuk tabel, karena biasanya ini lebih mudah dipahami. Jadi kita membahas istilah dan pengertiannya. Adapun nanti semacam pembagian, kemudian eh, apa namanya hal-hal yang tidak lumrah pada umumnya itu tidak akan kita bahas sampai ke sana ya. Kita hanya akan membahas istilah dan pengertian serta contoh saja. Dan contoh yang akan saya paparkan di sini adalah contoh-contoh yang memang akan sering kita temui di kitab-kitab kuning ya. Pokoknya patokan kita adalah kitab kuning.
Tarkib isim yang mansub. Saya mulai dari maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih itu menempati posisi pertama? Karena ya isim mansub yang paling sering muncul itu adalah sebagai kedudukan maf'ul bih. Ya, kebanyakan rata-rata kita yang kita baca atau mungkin dalam bahasa Arab atau dalam percakapan seharian kita itu kebanyakan kita menggunakannya ya untuk isim yang mansub itu ya sebagai maf'ul bih kedudukannya. Misalkan kita mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, aku makan roti. Aku makan roti itu adalah kalimat yang sempurna kalau dalam bahasa Arab. Istilahnya jumlah mufidah. Jumlah itu kalimat mufidah sempurna atau memberikan faidah yang bisa dipahami. Aku itu kalau di bahasa Indonesia adalah sebagai subjek, ya, subjek atau jika di bahasa Arab itu adalah fa'il, ya, dalam arti lain pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Kerjaan apa yang dilakukan? Nah, di kalimat sebelumnya ada makan. Nah, makan itu adalah kata kerja. Di bahasa Arab kita menyebutnya fi'il atau predikat, ya. Jadi aku makan. Nah, kemudian yang ketiga roti. Roti ini adalah objeknya atau yang menjadi korban, ya, bisa dikatakan korban atau sesuatu yang diperbuat, ya, sesuatu yang dimakan, yang terkena oleh pekerjaan. Itu adalah objeknya roti. Nah, kalau kita terapkan di bahasa Arab, maka roti ini kedudukannya dia harus dibaca mansub. Mansub itu bagaimana? Ya ujungnya itu harus diberi tanda mansub, entah itu dengan fathah, entah itu dengan apalagi tanda nasab itu dengan alif, ya, dengan kasroh, ya, atau dengan membuang nun gitu, tergantung jenis kalimatnya. Ketika kita aplikasi pakai bahasa Arab berarti ditulisnya begini. Ini contoh untuk maf'ul bih ya, karena maf'ul bih sering muncul di bahasa Arab. Aku itu bahasa Arabnya. Ini kita bahas maf'ul bih ya, yang ini ya. Kita belum bahas kedudukan yang lain. Aku itu bahasa Arabnya adalah anak. Makan itu bahasa Arabnya dari kata akala, yakulu, aklan dan seterusnya ya. Nah, di bahasa Arab fi'il madi itu bisa digabung dengan domir ya. Akala dia sedang makan, ya. Kalau kita tasrif lebih jauh akala akala akalu akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna. Nah, di sini kita menemukan ada lafaz akaltu. Nah, akaltu ini adalah fi'il madi yang digabung dengan domir anak, ya. Tu itu kata tu itu menunjukkan anak. Jadi terjemahnya aku telah makan. Jadi kita tulis di sini akal tuh. Nah, akal tuh ini sudah satu paket ya antara fiil dengan fa'il. Fiilnya akala, kemudian fa'ilnya ini domir tuh yang menunjukkan anak, yang menunjukkan saya. Kemudian rotinya yang menjadi objek itu bagaimana? Ya, sesuai tadi kita harus membacanya dengan fathah ya. Akal itu, jadi roti itu bahasa Arabnya adalah khubzan ya, dari kata khubzun. Khubzun itu roti, berarti di sini harusnya dibaca nasob, berarti khubzan ya, khubzan. Akal tuh khubzan, aku memakan roti ya. Nah, di sini khubzannya harus dibaca fathah ya, karena keterangan maf'ul bih itu wajib mansub. Posisinya itu mansub, menjadi objek. Lihat keterangannya kalimat isim yang berposisi sebagai objek dan merupakan kalimat tambahan setelah fiil dan fa'il. Jadi clue-nya dalam kalimat itu ada dua ya. Terletak setelah fiil dan fa'il, kemudian menjadi sebuah objek. Nah, khubzan yang pertama betul terletak setelah fiil dan fa'il. Fiilnya akala, fa'ilnya tu. Kemudian dia menjadi objek yang terkena oleh perbuatan si fa'il ya. Dia yang dimakan. Khubzan roti ini yang dimakan. Kemudian kalau kita mau menjadikannya makrifat berarti al-khubza, karena biasanya yang namanya maf'ul bih itu makrifat ya biasanya. Jadi di sini al-khubza tanwinnya dikenakan. Apa itu al-khubza?
tanwinnya hilang, maka alifnya juga ikut hilang ya. Alif tambahan. Akal tuh al-khubz ya. Oke, sampai sini untuk maf'ul bih saya harap bisa paham. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke maf'ul mutlak. Oh ya, ini contohnya juga tadi ya sama seperti akal tuh khubzan. Kalau ini kan contohnya doroba zaidun amron. Ini amron jadi maf'ul bih. Al muslimuna yuqimuna sholata. Nah, sholata ini jadi maf'ul bih juga gitu kan. Jadi ya dia yang terkena objek atau perbuatan dari fa'il. Berarti as-sholata ini adalah yang didirikan oleh orang-orang muslim gitu. Di sini kan al-muslimuna yuqimuna sholata, orang-orang muslim mendirikan sholat. Jadi yang didirikan apa di sini? Sholat. Sholat yang jadi yang diperbuat oleh orang-orang muslim ini. Doroba Zaidun Amron, Doroba telah memukul siapa? Zaidun, Zaid. Nah, Zaid ini kan pelaku, orang yang melakukan pemukulan. Amron ini korbannya, orang yang dipukul. Zaid telah memukul Amr gitu. Dan semuanya ini nasob ya, di fathah semuanya. Amron, as-sholat. Oke, kita lanjut maf'ul mutlak. Ingat, maf'ul itu ada banyak ya, dan beda dengan isi maf'ul. Ya, isi maf'ul itu ada di sorof. Kita membahasnya maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Jadi maf'ul itu ada 4 ya, yang namanya kedudukan maf'ul itu. Selanjutnya kedudukan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini kedudukannya dalam kalimat itu ketika bagaimana gitu. Dari pengertiannya, maf'ul mutlak itu adalah kalimat isim yang berposisi sebagai penjelas atau penguat kalimat fi'il. Nah, ini hampir sama dengan taukid ya, cuma beda, ada perbedaan yang cukup berbeda ya, signifikan di sini. Kalau yang disebut maf'ul mutlak itu apa ya? Dia penguat tapi masih merupakan bagian dari fiilnya ya. Atau kita sebutnya itu di ilmu shorof itu masdar ya, sigot masdar gitu. Contohnya seperti qataltu rajulan qatlan syadidan. Nah, mana yang maf'ul mutlak ini? Qatlan. Kenapa qatlan tiba-tiba dikatakan sebagai maf'ul mutlak? Yang pertama, dia menguatkan fiilnya. Mana fiilnya? Qatala ya. Qataltu. Aku membunuh rojulan pada seorang laki-laki qatlan dengan membunuh syadidan yang eh, amat berat ya, dengan sangat membunuh. Jadi membunuh itu bukan sekedar membunuh tapi benar-benar membunuh. Nah, ini qatlan ini dia maf'ul mutlak karena menguatkan fiilnya qatala ini. Kemudian yang kedua, qatlan ini masih merupakan bagian dari qatala. Maksudnya merupakan bagian itu adalah dari segi kalimatnya itu masih ada kaitan dengan fiilnya ya. Kalimatnya itu ada kaitan dengan fiilnya. Nah, ini kaitannya apa? Dari segi kalimatnya sama, kemudian dari maknanya pun sama gitu ya. Jadi qatlan ini adalah maf'ul mutlak karena dia menguatkan fiilnya dan dari segi kalimatnya ada keterkaitannya dari segi lafaz dan maknanya. Kemudian ini juga man kharaja min sultanin shibron mata maitatan jahiliyatan. Nah, ini yang saya garis bawahi ini mata maitatan sama shibron ya. Nah, perlu diperhatikan ini maitatan ya yang paling mudah karena fiilnya dari kata mata ya. Maitatan dan ini apa? Maitatan itu kan dari kata mata aslinya. Ada keterkaitan dari kalimat dan juga apa? Dan juga makna sama-sama mati. Mati dengan matinya jahiliyah dan orang-orang jahiliyah. Jadi memperkuat fiilnya. Jadi matinya itu bukan sekedar mati biasa, tapi seperti sebagaimana kematiannya orang-orang jahiliyah. Jadi menjelaskan atau menguatkan. Dan di sini maitatan dibaca mansub. Ada keterkaitan antara lafaz dan juga kalimatnya.
Nah, kemudian kalau shibron ini dia juga maf'ul mutlak, dia menguatkan fiilnya lapad forojain, menguatkan lapad forojain. Jadi barang siapa yang keluar dari pemerintahan, ya, sultan itu dari pemerintah yang baik, di sini dalam maksud arti pemerintah yang baik, yang keluar atau membangkang gitu ya, keluar dari barisan pemerintahan, shibron dengan sejengkal. Shibron itu bermakna sejengkal ya. Jadi ini menjelaskan keluarnya itu sejengkal. Ya. Kemudian keterkaitannya apa ini sama koroja ini, dari lafadznya kan tidak sama. Nah ini ada keterkaitan dari maknanya. Ya. Jadi maknanya ada keterkaitan. Koroja itu keluar, shibron itu menjelaskan keluarnya itu seberapa jauh gitu. Shibron itu sejengkal ya. Maka mata maitatan jadi datang jawabannya itu. Maka dia akan mati dengan matinya seperti orang-orang jahiliyah. Nah itu untuk maf'ul mutlak ya. Jadi nah, pengertiannya seperti itu. Posisinya menjelaskan fiilnya dan ada keterkaitan antara si maf'ul mutlak dengan fiilnya ini, baik dari segi kalimatnya atau lafadznya gitu, ataupun dari segi maknanya gitu. Ada saling keterkaitan. Dan jelas ini beda Eh, dengan maf'ul bihi. berarti Ya gimana? Afan, Ustaz. Berarti kalau fibron itu juga maf'ul mutlak ya, Ustaz? Ya shibron maf'ul mutlak. Gimana, ada lagi tambahan? Ya, ini yang digarisbawahi adalah Berarti di ya, sama kotslan ya, Ustaz? ya, Kotslannya juga maf'ul mutlak. ya, Kotslan, kemudian Shibron, Maitatan, nah, ini adalah maf'ul mutlak semuanya. Karena Oh, alasan tadi menjelaskan fiilnya, kemudian ada keterkaitan dari segi lafaz dan maknanya. Sebetulnya ada pembagiannya juga untuk maf'ul mutlak ini. Kalau misalkan sama dari apa keterkaitan dengan fiilnya itu sama dari segi lafaz dan makna, maka disebutnya eh, maf'ul mutlak lafzi atau masdar lafzi kita katakannya ya. Kemudian kalau contohnya kayak ini, Fatsalan itu kan sama dengan fiilnya itu dari segi lafaz dan makna. Makanya disebutnya masdar lafzi atau maf'ul mutlak lafzi bisa dikatakan ya. Ya. Kemudian kalau yang keterkaitannya hanya dari segi makna saja, tidak dari segi lafaz, ya maka itu disebutnya masdar maknawi atau maf'ul mutlak maknawi. Contohnya ini kayak shibron dengan koroja. Dari segi lafaz tidak ada persamaan, tapi keterikatannya dengan maknanya, maka masdarnya atau maf'ul mutlaknya maknawi itu disebutnya. Oke, akan saya coba lanjut. Selanjutnya ada maf'ul li ajli. Sederhananya, maf'ul li ajli itu dia menjelaskan alasan, ya, menjelaskan alasan terjadinya sesuatu. Ya. Jadi kalau di terjemahnya ada bahasa karena, ya, karena atau untuk atau untuk bertujuan. Ya, jadi ini menjelaskan alasan tertentu seseorang melakukan aktivitas fi'il. Misalkan contohnya koma abuka ijlalan li ustadzin. Nah, di sini yang saya garisi itu adalah maf'ul li ajli ijlalan. Dia menjadi maf'ul, tapi maf'ulnya maf'ul li ajli di sini, bukan sebagai maf'ul bi, bukan sebagai maf'ul mutlak. Nah, apa ini? Kenapa kok maf'ul li ajli? Karena menjelaskan alasan kenapa eh, kenapa abuka ini apa berdiri. berdiri ya, Ustaz? Ya, menjelaskan kenapa ayahmu berdiri ini. Ijlalan istadin karena memuliakan atau mengagungkan kepada guru. Ya, Roma telah berdiri, ini adalah fiilnya. Siapa abuka? Nah, abuka ini karena tadi ada kata siapa ya, berarti fa'il, pelaku perbuatan berdiri ini. Abuka, ijlalan karena mengagungkan atau dengan tujuan mengagungkan. Ini menjadi alasannya. Ustadzin kepada guru. Ya, Ustadzin berarti sebagai jar majrurnya di sini ya.
Majrur ijlalan, atau bisa dengan contoh lain. Eh, Misal Qalaba Zaidun ibtigha'a ma'rufika. Qalaba berarti itu mencari ya, atau ya mencari. Qalaba mencari siapa? Zaidun Zaid ibtigha'a ma'rufika, karena ingin mengambil ya. Ibtigha itu kalau terjemah bebas bisa mengambil, kalau di bahasa Sunda ya yang saya logati di kitab kuning itu nyuprih. Nyuprih itu kayak yang mengambil, bisa menginginkan juga ya. Ma'rufika pengetahuan. Jadi Zaid datang itu dengan tujuan menginginkan pengetahuan, ingin belajar lah secara terjemahan bebasnya. Nah, ibtigoa ini dia menjadi alasan kenapa Zaid datang gitu. Ja'a Zaidun ibtigoa ma'rufika. Zaid datang karena menginginkan pengetahuan ya. Secara sederhananya untuk menjelaskan alasan itu yang disebut maf'ul li ajli. Mungkin ada Ustaz, untuk li ya. ustazin lamnya ini lam apa Ustaz? Harf jar atau lam apa? Ya, lamnya ini huruf jar. Dia menjarkan lafaz ustaz. Uh, Huruf jar ya Ustaz. Yang namanya huruf jar sudah pasti menjadikan huruf setelahnya menjadi jar. Maka itu huruf jar. Di ustaz. Oke, maf'ul ma'af selanjutnya. Ini juga masih menjelaskan kedudukan isim yang dibaca nasab ya. Maf'ul ma'ah itu yang bagaimana? Ketika kalimatnya bagaimana bisa dia bisa dikatakan maf'ul ma'ah. Di sini pengertiannya kalimat isim yang berposisi menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa. Maf'ul ma'ah selalu didahului huruf wawu yang bermakna bersama. Nah, ini dinamakannya wawu harful ma'iyah. Jadi kita bisa mengetahui suatu kalimat berkedudukan maf'ul ma'ah itu ketika yang pertama dia menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu pekerjaan. Yang kedua, dia didahului oleh huruf wawu tapi wawunya yang bermakna ma'iyah gitu. Contohnya ja'al amiru wal jaisa. Wawunya bukan wawu atof ya, karena wawu harful atof itu dia menjadikan kalimat setelahnya mengikuti kalimat sebelumnya. Kayak ja'a zaidun wa amrun gitu kan. Telah datang Zaid dan Amr. Nah, tapi ini beda. Ja'al amiru wal jaisa, bukan wal jaisu gitu. Nah, apa bedanya ja'al amiru wal jaisa sama ja'al amir wal jaisu ini gitu. Kalau misalkan ja'al amir wal jaisu, maka al jaisu di sini menjadi maktub, bukan menjadi uh, maf'ul ma'ah gitu ya. Menjadi maktub yang mana dia bagian dari tawabi lil marfu karena mengikuti maktub alaihnya yaitu al amiru gitu. Al amirunya domah maka al jaisu juga harus domah kalau dia jadi maktub gitu. Tapi di sini posisinya adalah sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah berarti bagaimana? Wawunya itu di sini bermakna harful ma'iyah bersama gitu. Jadi bukan telah datang seorang raja dan pasukan, tapi telah datang seorang raja bersama pasukan gitu ya. Jadi bermakna bersama gitu. Nah, apa sih bedanya gitu kalau dari segi eh, maknanya gitu, dari segi kita mengartikannya. Kalau misalkan kita mengartikan telah datang seorang raja dan pasukan, maka ini pasukan yang dimaksud ini pasukan yang mana gitu. Tapi kalau kita mengatakan Ja'al Amir wal Jaisa itu telah datang seorang raja bersama pasukan. Nah, maka pasukan yang dimaksud di sini adalah pasukan dari si raja tersebut gitu. Bukan pasukan musuh, bukan pasukan tentara lain, tapi pasukan tentara raja itu sendiri gitu.
Bisa dipahami kan? Kalau misalkan kita mengatakan Ja'al Amir wal Jaisu, telah datang seorang pangeran dan pasukan, nah, maka pasukannya ini bisa berarti pasukan yang lain, entah itu pasukan musuh, misalkan seorang raja datang bersama pasukan musuh gitu, atau pasukan dari kerajaan lain misalkan. Jadi tidak menunjukkan eh, sesuatu yang menyertai proses terjadinya suatu pekerjaan tersebut. Jadi intinya raja ini dia datangnya bukan bersama pasukannya sendiri, tapi bersama pasukan yang lain gitu. Apa bisa dipahami untuk harful ma'iyah? Eh, ini Ustaz, untuk huruf wawunya itu kan ada yang menyambung dengan huruf setelahnya nggak ada spasi, itu bedanya apa Ustaz? Bagaimana? Yang di huruf waw kan ada kita temukan di beberapa kalimat ini nggak ada spasi dengan kalimat setelahnya kayak menyambung. Kalau ini kan ada spasinya. Nah, itu perbedaannya Pak Ustaz. Kalau dari segi penulisannya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dari segi penulisan itu tidak ada masalah ya, maksudnya penulisan bahasa Arab itu mau pakai spasi atau enggak yaitu terkadang biasanya terserah penulisnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk waw ini dia ada banyak jenis ya. Ada waw ibtida, ada waw ma'iyah ini contohnya. Dia ada waw atof juga yang eh, menjelaskan apa namanya kata sambung lah intinya kalau huruf atof itu. Nah, tapi yang perlu dipahami semua jenis waw itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya, ada fungsinya masing-masing. Kalau misalkan waw ibtida berarti dia menunjukkan atau berfungsi untuk menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang baru gitu. Jadi misalkan uh, ana adhabu ila suqi, saya pergi ke pasar. Wa Zaidun yadhabu ilal masjidi, dan Zaid pergi ke masjid. Nah, maka itu wawunya adalah wawu ibtida karena adhabu ila suki itu adalah satu kalimat. Kemudian wa yadhabu Zaidun, nah itu adalah kalimat yang baru ya karena intinya sudah tidak ada kaitan dengan kalimat yang sebelumnya gitu. Adhabu ila suki itu udah kalimat yang sempurna gitu. Sudah tidak ada lagi kalimat yang perlu ditambahi, maka wawunya wawu ibtida kalau yang tadi. Terus ja'a Zaidun wa Amrun, maka wawunya wawu atof gitu, karena dia menjelaskan yang datang itu Zaid dan Amr gitu. Kalau ini ja'al Amir wal Jaisha, maka dia menjelaskan maf'ul ma'ah gitu, al jaisanya sebagai maf'ul ma'ah karena al jaisa ini menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya pekerjaan gitu. Jadi pasukan ini menyertai raja dalam melakukan pekerjaan gitu. Gimana? Apa bingung? Oh, paham Ustaz. Insya Allah ya nanti eh, kita jadi kulik lagi ya materi khusus tentang maf'ul ma'ah karena maf'ul ma'ah juga sebetulnya ada cukup panjang pembahasannya ya. Oke, kita lanjut dulu saja ya biar waktunya cukup. Mungkin ada zorof. Apa itu zorof? Zorof itu lebih kepada keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya. Kalau di sorof itu kita mengenalnya ada isim zaman, isim makan, tapi itu nama sigot. Kalau di nahu itu ada kedudukan yang mana dia juga menunjukkan keterangan waktu sama keterangan tempat. Nah, dan yang namanya keterangan waktu dan tempat ini eh, su- apa ya kalimatnya itu sudah bisa ditebak gitu, sudah ditentukan ya. Untuk dzaraf zaman atau keterangan waktu itu kalimatnya yang paling sering muncul ada al-yauma, lailan, gudwatan, bukrotan, saharon, duadan, atamatan, sobahan, masaan, abadan. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya itu adalah dzaraf zaman. Nah, ini adalah keterangan waktu dan dia wajib dibaca mansub ya kalau dzaraf itu.
Contohnya seperti soma fadilun yaumal komisi. Ya. Eh, telah berpuasa Fadil pada hari Kamis. Contoh lain, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah eh, pada waktu pagi wa asilan. Ya, asilan itu maknanya saya lupa. Bukratan itu pada waktu pagi wa asilan. Nanti eh, bisa teman-teman coba lihat. Saya lupa lagi maknanya wa asilan. Nah, ciri-ciri yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui suatu itu dikatakan dzaraf itu biasanya dia bermakna fi, mengandung makna fi gitu. Jadi ada makna fi-nya kan yaumal khamis itu pada hari Kamis ya atau di hari Kamis gitu. Maka asalnya itu kan fi yaumil khamisi ya. Fi yaumil khamisi wa subhanallahi fi bukratin ya, pada waktu pagi. Cuma karena yang namanya zorof itu fi-nya itu dibuang, tidak ditampakkan. Jadi hanya maknanya saja yang terkandung. Maka ketika ini ada kaidah ya, ada kaidah juga. Ketika huruf jar dibuang pada kalimat asalnya, maka kalimatnya itu wajib dimansubkan. Wajib dimansubkan. Misalkan tadi yaumal komisi kan asalnya fi yaumil komisi gitu. Karena dia zorof, yang namanya zorof itu dia tidak memerlukan fi lagi karena sudah mengandung makna fi. Maka dia jadinya dibaca mansub yaumal komisi. Subhanallah bukrota wa asila. Dia kalau mau diaslikan itu wa subhanallahi fi bukrotin wa asilin gitu kan. Nah, maka di sini eh, yang namanya dzaraf tadi tidak memerlukan huruf fi dinampakkan sehingga cukup maknanya saja maka dia dinasabkan gitu ya ketika huruf jar dibuang. Jadi wa subhanallah itu protau wa asila. Nah, asila di sini berarti maktub mengikuti bukrotan. Dzaraf makan juga polanya sama ya, hanya beda kalimatnya saja. Kalau dzaraf makan ya berarti menunjukkan tempat. Kalau tadi zaman yang menunjukkan waktu, hari, malam, berbuatan besok, bukrotan pagi, saharon waktu sahur, dan juga besok akimitan, sobahan, sobahan pagi, yang masaan sore, abadan selamanya, pinan kadang-kadang atau sewaktu-waktu gitu. Dan eh, banyak ya. Selain ini ada banyak lagi contoh lain. Pokoknya nanti teman-teman akan menjumpai sesuatu yang menunjukkan makna waktu, maka itu adalah dzaraf. Ya, dzaraf makan juga dia hanya menunjukkan tempat nanti. Amama, kholfa, amama di depan, kholfa itu di apa? Kholfa di belakang, wa kudama, kudama di depan, waroa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, hingga ketika ma'a bersama ya izaa tilqa dan banyak lagi contoh lagi. Contohnya seperti jalasa al-ustadu amama tullabi. Nah, amama kurang lebih sama ya, mengandung makna fi. Ya, amama tullab di depan siswa. Ustad duduk di depan para siswa. Anta nurun fauqa nuri. Ini ada di sholawat Nabi, sholawat Muhammad atau cahaya fauqa nurin di atasnya cahaya. Dan biasanya kalau dzaraf ini dia beberapa ada yang mabni gitu ya. Artinya dia tidak ada istilah rofa, nasob dan lain-lain gitu ya. Untuk dzaraf ini dia memang tidak sebagaimana kalimat yang lain. Tapi kalau misalkan dia dikatakan kalimatnya apa, dia bisa masuk isim, bisa juga masuk huruf gitu ya. Dan memang ada perbedaan pendapat tentang dzaraf ini. Kayak misalkan amama gitu ya. Ada yang berpendapat amama ini isim, ada yang berpendapat dia itu huruf gitu. Tapi biasanya kalau udah dzaraf itu ketika di tes pun tidak akan ditanyakan amama ini kalimat isim, fiil atau huruf gitu. Yang penting kalau sudah dijawab dzaraf, oh ya berarti sudah betul. Oke, selanjutnya lagi ada hal. Nah, hal ini kalau dia sederhananya menjelaskan keadaan atau menjelaskan tingkah suatu pekerjaan. Jadi
si pekerjaannya ini dilakukan dalam keadaan apa gitu. Nah, maka dia adalah hal. Kedudukannya wajib nasab juga ya. Contohnya jaa amrun rokiban. Nah, rokiban ini menjelaskan keadaan bagaimana eh, si fa'il ini melakukan pekerjaan. Jaa fi'il telah datang. Amrun sebagai fa'il, orang yang datang. Telah datang amr. Nah, rokiban ini dia menjelaskan si amr ini datangnya sambil apa gitu. Dalam keadaan apa? Rokiban ini menjelaskan eh, bahwa telah datang amr sambil mengendarai. Ya. Rokiban itu bermakna mengendarai ya, atau menaiki lah. Rokiban. Jadi menjelaskan bahwa oh amr ini dia datangnya dengan mengendarai, berarti bukan jalan kaki, berarti bukan naik apa, bukan sambil lari, tapi sambil mengendarai atau sambil berkendara. Yakulu rojulun iman. Seorang laki-laki makan iman dalam keadaan berdiri. Jadi menjelaskan oh ini laki-laki makannya ini sambil berdiri. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja melakukan suatu perkara muqtarinan yang dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, ini ada di kitab ini, di kitab Safinah ya. Kalimat an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Maka muqtarinan adalah kedudukannya adalah sebagai hal karena menunjukkan bagaimana tingkah dari fiilnya. Mana fiilnya? Qasdu syai'i. Kenapa kok qasdu tiba-tiba dikatakan fiil? Nah, ini panjang lagi ya cerita. Pokoknya qasdu itu dia bisa bermakna fiil juga lah ya, gitu ya. Kalau dijelaskan panjang. Nah, muqtarinan ini menjelaskan bahwa niat itu eh, menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu sambil dibarengi dengan perbuatan. Ya, jadi keadaan apa namanya, keadaan niat itu harus dibarengi dengan pekerjaan, intinya seperti itu. Kemudian ada tamyiz. Kalau tamyiz ini menjelaskannya adalah suatu kepemilikan. Ya, biasanya itu menimbulkan pertanyaan apanya sih? Contohnya kayak tasobbaba Zaidun arafan. Tasobbaba bercucur. Siapa Zaidun? Zaid. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Zaidun bercucur. Apanya yang bercucur gitu? Ini kan masih menimbulkan pertanyaan. Dijawab arafan, keringatnya yang bercucur. Oh, jadi kalau diterjemahkan bebas, keringat Zaidun bercucur bisa dikatakan. Kemudian ada ajmalu minta wajhan. Saya lebih saya lebih tampan darimu atau saya lebih indah daripada kamu gitu. Nah, mungkin kan ini jika ingin diperjelas itu kan menimbulkan pertanyaan. Yang lebih indah yang dimaksud ini apanya gitu? Apakah fisiknya kah, tangannya, matanya, wajahnya gitu? Apakah tubuhnya gitu? Nah, maka di sini dijawab, dijelaskan wajah, wajahnya. Ana ajmalu minka wajhan. Saya lebih baik dari kamu wajahnya. Saya lebih tampan dari kamu wajahnya gitu. Menjelaskan kepemilikan itu ya berarti kepemilikan dari si fa'il itu sendiri, tapi wajahku gitu, wajahku yang lebih baik darimu. Terus yang bercucuran itu ya keringat Zaid gitu maksudnya, karena di sini fa'ilnya Zaidun. Tasobaba Zaidun. Lanjut ada mustasna. Istilahnya kalau mustasna itu pengecualian, kayak asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illah itu adalah huruf istisna, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya dinamakan mustasna. Ya, pokoknya mustasna itu adalah ketika dia didahului oleh huruf-huruf istisna. Apa saja sih huruf istisna? Teman-teman bisa scroll lagi ya, di bagian kalimat huruf itu ada huruf istisna. Yang paling sering muncul adalah illa sama ghairu ya. Pokoknya kalimat yang berarti mengecualikan gitu ya. Qoma al-qaumu illa Zaidan. Telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Nah, Zaidan ini dikecualikan dari mana? Dari kaum. Para kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid satu-satunya orang yang tidak berdiri. Maka
Zaidun ini dinasobkan, dibaca illa zaidan. Tidak boleh kita mengatakan koma al komu illa zaidun, tapi harus illa zaidan. Ya, tapi eh, dalam kasus lain boleh huruf yang terletak setelah huruf-huruf istisna ini dibaca domah itu boleh, tapi ada syarat dan ketentuannya. Di antaranya ya dia harus didahului oleh sesuatu yang bermakna nafi atau tidak, baik itu huruf ma ataupun huruf la yang bermakna tidak. Contohnya kayak asyhadu alla ilaha illallah, itu dibacanya illallahu ya, jangan illallah. Karena apa? Karena di situ terdapat makna yang mentidakkan atau nafi, apa yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita mengatakan la koma al qaumu illa zaidun itu boleh. Tidaklah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Nah, maka itu boleh kita dibacanya Zaidun. Ini makanya ada keterangan mustasna tidak selamanya mansub, ada kalanya mustasna juga bisa marfu dan majrur. Nah, kalau majrur ini mungkin tidak akan saya terangkan di sini ya, karena itu panjang juga nanti pembahasannya. Lanjut ada isim la. Ini masih panjang ya teman-teman, dan waktu sudah sore juga. Apa? Tak isim la itu adalah isim nakirah yang posisinya terletak setelah huruf nafi berupa la. Ya, jadi la-nya itu contohnya la rojula fidari. Nah, maka rojula ini dia isim nakirah ya, asalnya rojulun kan. Dia terletak setelah la. Maka rojul yang asalnya rojulun harus dibaca nasob ya, la rojula fidari. Kenapa kok tanwinnya hilang? Ini adalah kaidah bahwa ketika suatu kalimat isim nakirah didahului oleh huruf la yang bermakna tidak, yang bermakna nafi. Karena la itu ada dua macam ya, ada yang bermakna nafi, mentidakkan, ada yang bermakna nahyi, yang bermakna larangan atau jangan ya. Di sini kan la rojulanya bermakna tidak ada ya, bermakna tidak. Tidaklah ada seorang laki-laki dari di dalam rumah. Terus ada zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidaklah ada keraguan padanya di dalamnya. Roiba ini kan dari kata roibun ya. Ini nakirah karena ada tanwin. Maka ketika dimasukin la dia harus nasob tanpa tanwin. Dibaca nasobnya tanpa tanwin ya. Jadi tidak dibaca la roiban, tidak dibaca la rojulan, tapi dibacanya la rojula sama la roiba. Terakhirnya bisa dibaca ketika terdapat dua huruf la pada satu jumlah, maka isim la dibaca marfu. Misalnya la rojulun fidari walam ro'atun, itu kan ada dua la dalam satu jumlah. Nah, tapi kalau yang dikasih contoh di sini masing-masing dalam satu jumlah hanya ada satu la, maka isim la-nya roiba dan rojulanya dimaksud. Tapi kalau misalkan ada dua kayak tadi la rojulun fidari walam ro'atun, maka isim la-nya dimarfukan saja. Jadi la rojulun sama walam ro'atun. Ini contohnya la rojulun fidari walam ro'atun. Ya, tergantung bagaimana kita mau mengungkapkan atau mau mengatakannya gitu. Kalau kita mau mengatakan dengan satu la saja ya berarti di masuk la rojulan fidari, eh, la rojulan fidari ya sudah gitu ya. Oke, terus ada munada. Munada itu ya intinya kalimat yang didahului oleh huruf nida. Yang paling sering muncul huruf nida itu adalah huruf dia, huruf yang memanggil. Ya Rasulullah, ya Abdullah, gitu ya. Rasulullah ini dibaca mansub, abda ini dibaca mansub. Jadi asalnya Rasulullah, dia ketika dipakaikan huruf nida untuk memanggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Jadi pakai fathah. Isim inna dan saudaranya, khobar kana dan saudaranya, saya kira tidak perlu saya jelaskan ya, karena di marfu sudah dibahas ya. Ini sudah dibahas, hanya perbedaan posisi saja. Inna zaidan qaimun ya berarti isim innanya ya ini yang zaidan qaimun khobar inna. Nah, ini yang khobar inna masuk di keterangan marfu.
Inna wa'dallahi hakun, berarti wa'da isim inna, hakun adalah khobar inna, yang mana ini masuk ke kategori isim, kedudukan isim marfu. Apabila mansub juga sudah. Ini satu lagi yang terakhir yang belum saya jelaskan, yang mudhof ilaih. Jar majrur sudah ya, sudah dijelaskan ya. Kedudukan majrur itu lebih simpel sebetulnya ya. Hanya ada jar majrur yang sering kita temui, kemudian ada mudhof ilaih yang pasangannya sama mudhof, tawabi dan majrur juga ini. Tawabil marfu, tawabil mansub, tawabil majrur itu sama-sama tapi dari naat atau taufid badal, intinya mengikuti kalimat sebelumnya saja. Kalau kalimat sebelumnya marfu ya berarti itu termasuk tawabil marfu. Kalau kalimat sebelumnya mansub ya berarti tawabil mansub. Kalau kalimat sebelumnya majrur ya berarti tawabil majrur. Jar majrur juga ya intinya kalimat yang didahului oleh huruf jar, maka kalimat setelahnya adalah majrur. Mudhof ilaih, nah kalau mudhof ilaih mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Nah, mudhof ilaih itu ketika ada dua kalimat yang digabung jadi satu, maka itu disebutnya idhofah. Ya, idhofah itu adalah isim dengan isim. Isim yang pertama disebut mudhof, i'rabnya itu tergantung bagaimana posisi dia. Kalau mudhof ilaih, dia itu wajib majrur selamanya. Contohnya, ishtaro itu kita balfikti. Ishtaro itu sudah fiil dan fa'il ya. Ishtaro fiilnya yaitu bermakna membeli. Itu adalah fa'ilnya atau pelakunya. Siapa pelaku yang membeli ini? Aku. Itu adalah pengganti dari domir anak. Aku membeli kitaban. Nah, di sini kitab atau buku dia menjadi objek, sesuatu yang dibeli ya, menjadi korbannya lah, sesuatu yang terkena oleh pekerjaan membeli ini, maka dia dibaca mansub karena maf'ul bih. Dan kalau dilihat di sini kitabal fikhi itu dua kalimat yang digabung jadi satu ya. Buku fikih itu adalah dua kalimat yang digabung jadi satu. Maka di sini terjadilah namanya idhofah. Kitabal fikhi idhofah. Kitabah sebagai mudhof, ingat i'rabnya mengikuti tergantung kedudukannya. Kitabah ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih dan sebagai mudhof dia harus dibaca mansub. Kemudian al-fiqhi ya, dia mudhof ilaih gitu. Sebagai mudhof ilaih dan sebagai maf'ul bih, maka dia harus nurut ke kedudukan mudhof ilaih. Dia harus dibaca majrur seperti itu. Jadi kalau mudhof dia harus manut sama kedudukan asalnya. Kalau mudhof ilaih ya dia i'rabnya manut sama kedudukan asli dari mudhof ilaih itu sendiri. Terus contoh kayak hadza khotamu hadidin. Hadza ini khotamu adalah cincin hadidin dari besi. Nah, kalau ini susunan jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kalau istaro itu kan jumlah fi'liyah ya, didahului fi'il. Kalau hadza itu jumlah ismiyah. Hadza mubtada, khotamu khobar. Dia dibaca marfu karena khobar itu adalah kedudukan marfu. Nah, dia digabung nih khotamu hadidin, cincin besi, gitu kan. Istilah cincin besi itu kan dua kata yang digabung jadi satu gitu. Khotamu hadidin. Khotamu dia sebagai mudhof dan sebagai khobar dia harus manut kepada kedudukan khobar kalau mudhof ya. Kemudian hadidin dia sebagai kedudukan mudhof ilaih dan juga sebagai kedudukan khobar, maka i'rabnya harus manut ke kedudukan mudhof ilaih. Bedanya gitu ya. Kalau mudhof ilaih dia harus mengikuti kedudukan kedudukan asalnya ya, berarti mengikuti khobar. Kalau mudhof ilaih dia ya berarti harus mengikuti kedudukan mudhof ilaih itu sendiri sebagai majrur. Nah, oke teman-teman sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah waktu maghrib ya. Ya mungkin untuk teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang perlu dikerjakan silakan ya. Nanti ini sudah saya rekam, nanti bisa dilihat yang ulangnya. Dan sebelumnya ini juga adalah pertemuan terakhir kita ya. Nanti setelah ini insya Allah akan ada imtihan. Nanti diinfokan lagi di grup oleh Kak Faza bahwa akan ada imtihan berupa pengisian link soal Google Formulir. Ya, saya harapkan materi yang kita dapatkan selama 8 pertemuan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton lewat
video tayang ulang juga saya sampaikan terima kasih sudah mengikuti kursus Nahu Sorof ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan selama memberikan materi pelajaran. Ya mungkin singkat saja ya, berhubung waktu sudah maghrib juga. Jangan lupa untuk terus menonton tayang ulangnya ya biar makin paham. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir kali ini. Selebihnya akan disampaikan lagi di grup biar dilihat oleh teman-teman yang lain juga. Naktatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakumullah. Terima kasih Mas Faiz sudah menyimak sampai akhir ya. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitasnya.